Bab 1709, Keluarga de Reyes. Semua anggota keluarga Yoanda benar-benar panik dan mulai membujuk Tuan Besar Yoanda. "Kamu mau menyerahkan istriku atau tidak?" tanya Valentino sambil menggertakkan giginya. Tatapan matanya terlihat sangat sinis. Masalah ini sudah berkembang menjadi begini. Jika Tuan Besar Yoanda masih tidak mau memberitahu keberadaan Angel, Valentino benar-benar akan menjadi gila. Valentino juga sudah tidak ingin menekan kegilaannya. Tuan Besar Yoanda diam selama beberapa detik, lalu dia berkata sambil melambaikan tangannya. "Angel tidak ada di tanganku." Valentino langsung meraung. "Kamu bohong!" Kemudian, dia melangkah maju dan memelototi Tuan Besar Yoanda. Matanya terlihat haus akan darah. Untuk membuat Tuan Besar Yoanda berbicara, Valentino telah bertarung melawan 100 orang sendirian dan terluka parah. Semua upaya itu adalah agar dia bisa membawa Angel pulang dari Tuan Besar Yoanda. Namun sekarang, Tuan Besar Yoanda mengatakan bahwa Angel tidak ada di tangannya. Bagaimana Valentino bisa menerimanya? Hanaga mengerutkan keningnya dan berteriak, "Valentino!" Bagaimanapun juga, Tuan Besar Yoanda adalah kakeknya Valentino. "Diam!" marah Valentino tiba-tiba. Dia melangkah maju sambil memelototi Tuan Besar Yoanda, lalu bertanya, "Katakan, di mana dia?" Valentino berkata lagi, "Kalau dia tidak ada di tanganmu, kenapa sebelumnya kamu menyuruh orang menghentikanku? Tidak peduli apakah dia berada di tanganmu atau tidak, beritahu aku di mana dia sekarang juga." Saat ini, Valentino sudah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan amarah di dalam hatinya. Makanya, dia tidak menyerang Tuan Besar Yoanda. Tuan Besar Yoanda diam untuk waktu yang lama, lalu akhirnya dia berkata dengan jujur, "Aku tidak menyentuhnya, tapi aku rasa keluarga de Reyes yang telah menangkapnya." Setelah mendengar kata-kata Tuan Besar Yoanda, Valentino tercengang. Kemudian, dia tersenyum sinis. "Keluarga de Reyes? Keluarga de Reyes dari Kota Makmur? Tidak ada permusuhan di antara aku dengan keluarga de Reyes. Aku juga tidak pernah berhubungan dengan mereka. Kenapa keluarga de Reyes mau menangkap istriku? Jangan-jangan kamu punya permusuhan dengan keluarga de Reyes dan ingin memanfaatkanku untuk membunuh keluarga de Reyes?" tanya Valentino. Di dalam hatinya, Valentino tertawa sinis. Dia bahkan tidak mempercayai kata-kata Tuan Besar Yoanda sedikit pun. Hanaga juga mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Besar, apa yang kamu lakukan?" Tuan Besar Yoanda menatap Valentino, kemudian berkata, "Pokoknya, aku tidak menyentuh Angel. Aku sudah kalah, maka aku harus menepati janjiku. Kalau kamu yakin seseorang dari Kota Makmur yang telah menyentuh istrimu, maka pergilah menemui keluarga de Reyes." Ketika Tuan Besar Yoanda mengucapkan kata-kata itu, dia terlihat sangat tenang, seolah-olah dia telah lama menyiapkan jawabannya. "Kenapa aku harus percaya padamu?" tanya Valentino. Valentino mendengus. Keluarga de Reyes sama sekali tidak punya motif untuk menangkap Angel. Valentino merasa Tuan Besar Yoanda pasti sengaja menahan dirinya sebelum melakukan sesuatu yang lain, kan? Sorot mata Valentino pun menjadi tajam. Dia telah bersiap-siap untuk menggeledah rumah keluarga Yoanda secara paksa lagi. "Kamu boleh tidak mempercayaiku, tapi di Kota Makmur, hanya keluarga de Reyes yang memiliki permusuhan dengan ibunya Angel.
kata Tuan Besar Yuanda dengan datar. Valentino menggertakkan giginya. Kemudian, dia membentak sambil menunjuk Tuan Besar Yuanda. Kamu masih berbohong! Tatapan mata Valentino tampak sangat mengerikan. Tidak jauh dari mereka berdua, Satya sedang membalut lukanya. Dia ingin menghampiri mereka, tapi Tuan Besar Yuanda menghentikannya. Percaya atau tidak, itulah kebenarannya. Kalau kamu tidak menang, aku juga tidak akan memberitahumu, kata Tuan Besar Yuanda sambil mengernyit. Hahaha. Valentino tiba-tiba tertawa, setelah itu dia diam. Dia menunjuk Tuan Besar Yuanda sembari berteriak. Saat itu, kamulah yang mengutus orang untuk memburu ibu kandung Angel. Kamu bahkan mengejarnya sampai kota Neo. Kalau bukan karena ibunya Angel menyerahkan Angel dan memberikannya kepada keluarga Kusuma kota Neo, apakah kamu juga akan membunuh Angel? Hah? Sekarang, kamu malah memberitahuku kalau keluarga Darius yang memiliki permusuhan dengan ibunya Angel. Apa kamu tidak merasa itu sangat lucu? Benar-benar konyol. Valentino menceritakan semua yang dia tahu. Dia bahkan mengatakannya dengan berteriak. Apa? Saat mendengar kata-kata Valentino, Tuan Besar Yuanda tidak bereaksi banyak, tapi Hanaga yang melebarkan matanya. Memburu siapa? Valentino, apa yang kamu katakan? Siapa yang memburu? Keluarga Yuanda memburu ibunya Angel? Tanya Hanaga dengan mata terbelalak. Namun, Valentino tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Matanya hanya berfokus pada Tuan Besar Yuanda. Sebagian besar orang lain merasa bingung. Pikiran mereka bahkan terasa lebih kacau. Kenapa masalah itu terdengar sangat rumit? Masalah itu seakan-akan melibatkan dendam tahun-tahun yang lalu? Tuan Besar, katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Hanaga menoleh ke arah Tuan Besar Yuanda, lalu dia bertanya. Bukankah saat itu kamu bilang kamu mengutus orang untuk mengirimnya pergi? Kemana kamu mengirimnya? Tapi ternyata kamu mengutus orang untuk memburunya? Saat ini, mata Hanaga melebar. Kepalanya berdengung dan wajahnya tampak sangat pucat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah disembunyikan dalam kegelapan tentang banyak hal. Jika bukan karena Valentino mengungkit masalah itu, Hanaga bahkan tidak akan pernah berpikir bahwa saat itu Tuan Besar Yuanda ternyata telah mengutus orang untuk memburu ibunya Angel. Hanaga selalu mengira Tuan Besar Yuanda telah menepati janjinya dan mengirim ibunya Angel ke tempat di mana Hanaga tidak dapat menemukannya, membiarkan ibunya Angel untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Pada hari ini, dia baru menyadari kalau Tuan Besar Yuanda mungkin tidak berniat membiarkan ibunya Angel hidup sama sekali. Hanaga berkata, pantas saja aku tidak dapat menemukannya selama bertahun-tahun. Kamu! Hanaga sangat marah sehingga tubuhnya gemetaran, matanya pun memerah. Pada saat yang sama, rasa bersalah Hanaga terhadap Angel, putrinya, menjadi lebih kuat. Awalnya, meninggalkan mereka sudah membuat Hanaga menderita selama sisa hidupnya. Sekarang, Hanaga baru tahu bahwa mereka tidak hanya telah ditinggalkan, bahkan juga diburu. Tuan Besar Yuanda diam untuk waktu yang lama, kemudian dia berkata dengan lembut. Hanaga, suatu hari kamu akan mengerti. Aku tidak mengerti. Aku tidak perlu mengerti. Kamu sangat kejam. Bukankah kamu bilang statusnya rendah dan dia tidak cocok untukku? Bukankah kamu bilang aku harus memiliki pasangan yang setara denganku? Kalau begitu, sekarang aku mau bertanya padamu, apakah saat ini statusnya sudah cukup? Sekarang dia adalah ibu mertuanya Valentino, apakah statusnya sudah cukup? Hanaga mengaum marah dan terus meneriaki Tuan Besar Yuanda. Tuan Besar Yuanda langsung terdiam. Ibu mertuanya Valentino. Status semacam itu sangat terhormat. Sekarang, di seluruh negara Nagon, berapa banyak orang yang berani meremehkan Valentino? Berhenti berakting di depanku. Sekarang katakan padaku, sebenarnya di mana Angel? Tanya Valentino. Tuan Besar Yuanda langsung menjawab.
Dia bersama keluarga Derais? Bagaimana kalau dia tidak ada di sana? Tanya Valentino sembari menyipitkan matanya. Tuan Besar Yuanda bimbang untuk beberapa saat. Setelah itu dia berkata, "Aku akan membawa keluargaku dan mengikutimu ke rumah keluarga Derais. Beberapa masalah memang sudah harus diselesaikan." Bab 1710, Pedang Pertempuran Menebas. Mendengar Tuan Besar Yuanda mengatakan ini, raut wajah Valentino terlihat sedikit lega. Tuan Besar Yuanda sudah bersedia ikut dengannya, jadi mereka bisa pergi ke rumah keluarga Derais. Bagaimanapun, jika dia tidak dapat menemukan Angel hari ini, dia tetap harus mencari Tuan Besar Yuanda. Aku mengaku kalah. Mulai sekarang, keluarga Yuanda di Kota Makmur akan menghormati keluarga Wijaya dari Kota Kamo. Kami akan menghormati Tommy, kepala keluarga Wijaya saat ini. Sebelum pergi, Tuan Besar Yuanda terdiam untuk waktu yang lama sebelum memenuhi janjinya. Semua orang terkejut. Keluarga Yuanda akhirnya menyerah juga. 3 keluarga bangsawan di Kota Makmur, sejak keluarga Arden menyerah, keluarga Yuanda juga akhirnya menyerah. Orang-orang hanya bisa mendesah dalam hati. Di antara pihak-pihak berkuasa teratas di Kota Makmur, total ada 4 keluarga kecil dan 3 keluarga bangsawan. Kalau dihitung, ada 7 pihak utama yang berkuasa. Pada saat ini, 4 keluarga kecil sudah takluk pada Valentino. 2 dari 3 keluarga bangsawan juga sudah ditaklukkan Valentino. Mana mungkin tidak ada yang kaget. Valentino mendengus dingin. Dia bahkan tidak melihat Tuan Besar Yuanda. Dibandingkan dengan keselamatan Angel, menyerahnya keluarga Yuanda tidak ada apa-apanya baginya. "Segera bawa aku untuk menemui keluarga Derais. Kalau aku tidak bisa menemukan Angel di sana, aku tetap akan membuat perhitungan dengan keluarga Yuanda," ujar Valentino sambil menggertakkan giginya. Tuan Besar Yuanda tidak berbicara. Dia membawa anggota keluarga Yuanda dan mengikuti di belakang Valentino. Hanaga hanya diam dan melihat semua kejadian ini dengan mata terbelalak. Kemudian, dia langsung berbalik dan berjalan ke sisi Lamerto untuk membuat pengaturan. Lamerto terus mengangguk sambil mendengarkan. Dia sepenuhnya mematuhi perintah Hanaga. Tidak peduli itu karena impulsif atau tidak rasional, jika keluarga Derais benar-benar menangkap Angel. Kalau begitu, benar-benar akan memicu badai berdarah di Kota Makmur. Saudara-saudara, berbaliklah. Tujuan kita berikutnya, keluarga Derais di Kota Makmur. Chris segera mulai memberi perintah dan berteriak pada puluhan ribu prajurit Maple Pavilion. Puluhan ribu prajurit itu berbalik secara serentak. Mereka langsung membuat beberapa tim sambil menunggu perintah Valentino. "Aku akan mempercayai keluarga Yuanda untuk sekali ini. Kalau kamu berbohong padaku, kamu bisa segera memilih kuburan untuk dirimu sendiri," ujar Valentino. Wajah Valentino terlihat suram. Dia mengangkat pedangnya sambil melangkah maju. "Chris, perintahkan semua orang untuk mempersiapkan pistol mereka. Kalau keluarga Derais benar-benar membawa Angel pergi, aku akan membuat mereka membayarnya dengan pertumpahan darah. Tidak ada yang bisa menghentikan hal itu." Begitu Valentino memberi perintah, puluhan ribu orang dari asosiasi Maple Pavilion langsung memasang sikap siaga. Srek! Srek! Jaket mereka tertiup angin, menunjukkan semangat pertempuran. Valentino berada di depan, diikuti oleh puluhan ribu orang. Mereka semua menuju ke rumah keluarga Derais di Kota Makmur. "Tommy!" Saat itu, Rico menghentikan Valentino dan membawa Valentino ke samping untuk berbicara. "Jenderal Rico, terima kasih." Valentino mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada Rico. "Tidak perlu berterima kasih. Waktu itu kakekmu sangat baik padaku. Sudah sepantasnya aku membantumu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Aku tidak akan ikut ke tempat keluarga Derais. Keluarga Derais bukanlah keluarga biasa. Mereka tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun ini. Tapi sebenarnya, banyak dari anak-anak mereka telah diatur untuk menjadi tentara. Mereka juga memiliki kekuatan mereka sendiri. Sekarang, setelah kamu membuat tindakan begitu heboh,
mereka pasti sudah melakukan persiapan sebelumnya. Yang bisa aku lakukan adalah tidak menghentikanmu. Mengenai masalah lain, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Rico menjelaskan kepada Valentino dengan cepat. Pada saat yang sama, dia juga merasa tidak enak hati. Dia benar-benar tidak bisa banyak membantu dalam hal-hal yang akan dilakukan Valentino. Jenderal Rico, aku mengerti. Pokoknya, hari ini aku pasti akan menemukan istriku. Tukas Valentino sambil mengangguk. Baiklah, aku tidak akan banyak bicara lagi. Setelah urusan ini selesai, ada sesuatu hal yang ingin kubicarakan denganmu. Rico mengulurkan tangan untuk menepuk pundak Valentino. Dia berkata, nama Jenderal Dian sebagai Raja Perang terkenal di seluruh penjuru wilayah Barat. Kehebatannya membuat setiap pihak berkuasa di wilayah Barat tidak berani berbuat macam-macam. Aku harap kamu tidak akan mempermalukan reputasi kakekmu. Baik. Tukas Valentino seraya mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke depan pasukannya lagi. Sambil berjalan, Valentino merobek bajunya untuk membalut luka di dadanya. Mungkin karena tadi sedang bertarung, jadi dia tidak merasakan apapun. Namun, gejala sisa setelah pertarungan mulai terasa sekarang ini. Dia merasa seluruh tubuhnya sakit dan lelah. Jika bukan karena keyakinan dalam hatinya, Valentino mungkin sudah tidak kuat berjalan. Kak Valentino, kamu pergi saja ke rumah sakit. Biar kami yang pergi ke rumah keluarga De Reyes. Jangan khawatir, selama Kak Angel benar-benar ada di tangan keluarga De Reyes, kami akan berusaha sekeras mungkin untuk menyelamatkan Kak Angel. Melihat wajah pucat Valentino, Chris buru-buru melangkah maju untuk memegangi lengan Valentino. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Aku ingin secara pribadi membawanya kembali. Jangan bicara lagi, ayo kita berangkat. Valentino mengibaskan tangan Chris. Dia berdiri diam di tempat selama beberapa detik sebelum mengambil napas dalam-dalam. Setelah itu, dia baru berjalan ke arah depan. Di belakangnya, ribuan pasukan mengikuti dari dekat. 4 keluarga kecil di kota makmur, ditambah semua anggota keluarga Yoanda dan keluarga Arden, semuanya mengikuti di belakang. Di belakang mereka adalah distrik komersial Reverso, asosiasi Valentino Empire dan pihak-pihak berkuasa dari kota Vero. 12.000 prajurit Maple Pavilion tetap berada di belakang rombongan ini. Kalau dilihat dari jauh, hanya ada sehamparan warna hitam yang tidak terlihat ujungnya. Di dalam hati orang-orang yang saat ini mengikuti di belakang Valentino, entah kenapa ada sebuah kebanggaan yang tidak bisa dijelaskan. Orang-orang dari distrik komersial Reverso bahkan lebih kagum lagi. Hari ini, ketika Valentino baru saja tiba di kota makmur, dia membawa ratusan orang dari mereka menuju rumah keluarga Arden. Kemudian, jumlah orang di belakang Valentino menjadi semakin banyak. Pada saat keluar dari rumah keluarga Arden dan mencapai keluarga Yoanda, jumlah orang sudah mencapai puncaknya. Pada saat ini, jumlah orang yang keluar dari tempat keluarga Yoanda sekali lagi meningkat banyak. Apa kira-kira hasil dari perhentian selanjutnya di rumah keluarga De Reyes di kota makmur? Tidak ada yang tahu. Rico berdiri di kejauhan dengan kedua tangan terlipat di belakang sambil melihat Valentino dan yang lainnya melangkah pergi. Yang muda lebih hebat dari pendahulu. Jenderal Dian, kamu sudah punya penerus. Aku sangat senang. Rico menghela napas, kemudian dia naik mobil dan melaju pergi. Semua kejadian hari ini tidak bisa diselesaikan segampang itu. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Kak Valentino, kita naik mobil dulu ke sana. Panggil Chris. Dia sudah mengendarai mobil dan langsung berhenti di samping Valentino. Valentino sedikit ragu. Setelah itu, dia baru masuk ke dalam mobil. Alasan pertama adalah karena ada banyak luka di tubuhnya saat ini, jadi dia agak kesulitan bergerak. Alasan kedua, dia juga ingin lebih cepat bertemu Angel. Us! Chris perlahan-lahan meningkatkan kecepatan mobil yang membawa Valentino. Orang-orang di belakang juga mengikuti dari dekat. Lari, maju! Teriak Mario tiba-tiba dari belakang. Dalam sekejap,
puluhan ribu orang itu mengangkat kaki mereka bersamaan dan mulai berlari. Tidak peduli itu orang kaya di kota makmur atau anggota pemerintahan. Tidak peduli itu seorang prajurit Maple Pavilion atau anggota keluarga bangsawan di kota makmur. Semua orang melangkah maju dan berlari setelah mendengar perintah itu. Bagaikan harimau yang baru keluar dari gunung, bagaikan puluhan ribu kuda yang berlari kencang. Mereka semua bergegas menuju rumah keluarga Darius yang ada di kota makmur. Apa yang akan terjadi pada keluarga Darius? Bahkan Tuan Besar Yuanda pun tidak berani membuat tebakan asal tentang hal ini. Saat ini, hari sudah menjelang malam, matahari terbenam secara perlahan. Warna matahari yang merah menyala menyinari semua orang. Seolah-olah memakaikan baju perang merah terang kepada semuanya. Aku akan membawa pasukan untuk menjemputmu pulang. Matahari terbenam di barat. Gejolak di kota makmur saat ini juga terus terbentuk dalam diam. Ketika sampai batas tertentu, akhirnya mulai meletus dalam sekejap. Pihak-pihak berkuasa yang selalu memperhatikan masalah ini sudah mulai ketakutan. Setiap kali Valentino mengambil langkah maju, hati mereka akan bergetar. Bergantung di atas kota makmur, pedang pertempuran bernama Tommy itu sekali lagi menunjukkan kekuatannya. Cahaya pedang bersinar dengan cara yang mengesankan. Bahkan jika pedang ini belum sepenuhnya menebas, hanya secara asal menyebarkan auranya, tetap tidak ada yang bisa menahan kekuatan pedang ini. Semua yang terkena pedang ini akan mati. Pedang ini menggantung di udara. Pertama-tama, menebas keluarga Arden, lalu mengalahkan keluarga Yuanda. 2 keluarga dari 3 keluarga bangsawan di kota makmur sudah takluk. Kekuatan ini tidak hanya menakutkan, namun sudah menakutkan sampai tahap ekstrem. Tidak peduli apakah kalah atau menang, di atas langit ada dewa yang melihat semua ini. Saat ini, semua orang di kota makmur tidak tahu apakah di atas langit ada dewa atau tidak. Apa yang mereka tahu adalah bahwa di atas langit mereka ada Valentino. Nama Valentino sudah mengejutkan seluruh kota makmur. Pada saat ini, pedang perang puluhan ribu kaki itu akhirnya menemukan targetnya dan menebas dari atas. Angin bersiul, pedang perang itu menebas udara, merobek lapisan langit di atas kota makmur, kemudian menebas ke bawah. Semua pihak di kota makmur memperhatikan masalah ini dari jauh. 2 dari 3 keluarga bangsawan sudah ditaklukkan, hanya menyisakan keluarga Darius. Bisakah keluarga itu menahan pedang perang yang bersumpah untuk menebas semuanya? Keluarga Darius pasti tidak akan diam saja, mereka akan bertarung sekuat tenaga. Valentino datang dengan penuh ancaman, tapi keluarga Darius juga sepenuhnya siap. 2 kekuatan besar bersaing, pasti ada salah satu pihak yang akan cedera. Bisa saja bilah pedang itu hancur atau badan pedangnya yang patah. Atau bilah tajam itu akan merobek langit, memecah tanah dengan 2 pedang, lalu memenggal keluarga Darius. Kedua hal itu mungkin saja terjadi. Bab 1711, Rasa Kepahlawanan Pudar. Ribuan pasukan terus berderap maju. Semua kekuatan berkumpul menjadi satu. Target mereka saat ini adalah keluarga Darius di kota makmur. Pada saat yang sama, di pesisir wilayah laut keluarga Wijaya kota Kama, Hendrik sudah menghitung waktunya. Dia membawa semua anggota keluarga Wijaya ke pesisir lebih awal untuk menyambut Valentino. Juga ada bos-bos kota Kama yang datang ke sini tepat waktu untuk menyambut kembalinya Valentino dan yang lainnya. Di pantai, kapal besar dan kapal pesiar yang tak terhitung jumlahnya sudah ditempatkan secara seragam. 1 kapal bisa mengangkut puluhan ribu orang. Petasan, kembang api dan semua hal yang dibutuhkan untuk pernikahan juga sudah disiapkan. Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu Valentino dan yang lainnya kembali. Hati Hendrik penuh harap. Tubuhnya yang tegak itu mengenakan jas dengan korsasa yang disematkan di dada kirinya. Bahkan rambut yang sudah memutih itu pun terlihat jauh lebih muda. Dia sudah membuat persiapan. Ketika Angel datang, dia akan memenuhi janjinya dan membiarkan Angel menginjak punggungnya untuk turun dari mobil. Dengan kesetiaannya dan tubuhnya ini, dia akan menyambut Angel, melangkah ke daratan di wilayah laut keluarga Wijaya. Setelah itu,
Dia akan membimbing Angel berjalan memasuki pintu rumah keluarga Wijaya di kota Kama. Pada malam berdarah itu, sang raja gugur dan membuat puluhan ribu orang bersedih. Hendrik mengurus anak-anak yatim piatu di stasiun kota Neo semenjak itu. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mengangkat pedang tempurnya lagi, berjuang untuk Valentino dan Angel. Dia berusaha keras untuk melindungi mereka. Sekarang, Angel selalu setia dan tidak pernah meninggalkan Valentino. Dia merawat Valentino dengan baik. Akhirnya setelah semua permasalahan yang ada, kedua sejoli itu akan bersatu. Hati Hendrik penuh haru. Dia sangat senang. Namun, detik demi detik berlalu. Semua orang sudah penuh harap, tetapi mereka bahkan tidak melihat bayangan Valentino dan yang lainnya. Dari siang hingga sore, dari sore hingga menjelang malam. Semua orang menunggu untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih tidak melihat kedatangan Valentino dan yang lainnya. Angin laut terus bergemuruh, membuat ombak yang tak terhitung jumlahnya di wilayah laut. Ombak naik dan terus-menerus menghantam pantai, menimbulkan suara air. Suasana hati Hendrik, yang tadinya penuh harap dan kegembiraan sejak awal, perlahan menjadi suram. Adapun para bos dari kota Kama, meskipun mereka ingin tahu apa yang telah terjadi, mereka tidak berani bertanya. Tubuh Hendrik yang awalnya berdiri tegak perlahan membungkuk. Dalam hatinya, dia sudah memiliki beberapa tebakan. Mungkinkah nasib manusia benar-benar tidak bisa diubah? Hendrik perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap langit biru, seolah sedang bertanya pada dirinya sendiri, tapi juga seolah sedang bertanya pada langit. Ketika Valentino dan yang lainnya berangkat, Hendrik telah mengatakan sesuatu. Langit menghargai kerja keras, bumi menghargai kebajikan. Seorang pria yang punya kebajikan besar dan berusaha untuk perbaikan diri, mungkin saja benar-benar dapat mengubah nasibnya sendiri. Tidak ada yang tahu apa maksud dari kalimat itu. Pada saat ini, Hendrik sekali lagi mengucapkan kata-kata bahwa nasib manusia sulit diubah. Nada bicaranya terdengar tidak berdaya dan enggan, tetapi juga seperti terpaksa menerima kenyataan. Sepertinya dia sudah memiliki dugaan sebelumnya. Pak Hendrik, kami sudah berhasil menghubungi kota Neo. Saat ini, seorang pemuda berbaju hitam berjalan mendekat dan berbisik di telinga Hendrik. Dia secara ringkas menceritakan kepada Hendrik tentang semua kejadian di kota Neo. Setelah Hendrik selesai mendengarkan, ekspresinya tidak banyak berubah. Rasanya seperti dia sudah menduganya. Hei. Hendrik tersenyum sedih. Saat ini, matanya tiba-tiba menjadi kemerahan. Apa kalian tahu, Tuan Muda Valentino sangat kasihan. Dia, sepertinya ada kutukan di tubuhnya yang membuat dia tidak bisa menjalani hidupnya dengan mulus. Jelas-jelas dia hanya ingin menghabiskan hidupnya dengan damai dan tenang. Apa kalian tahu itu? Mendengarkan gumaman Hendrik, semua bos di belakang kota Kama menatap Hendrik dengan mata melotot dan bingung. Kata-kata Hendrik benar-benar terlalu mendalam. Mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Kapan dia bisa mematahkan belenggu ini? Kapan dia bisa benar-benar menghancurkan belenggu yang seperti kutukan ini? Hendrik perlahan berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Mencari tapi tidak mendapatkan, mendapatkan tapi kehilangan, kehilangan berulang kali. Hidup sengsara seperti rumput yang tidak punya akar. Tidak tahu kapan itu akan berakhir. Siapa yang akan menemanimu di medan perang? Siapa yang akan menantikan kepulanganmu dari pertempuran? Jalan seorang raja penuh dengan kesulitan. Waktu itu, Nyonya Muda Angel tidak mengecewakanku. Dia sudah memenuhi semua permintaanku. Tapi Tuan Besar, sepertinya saya tidak akan bisa memenuhi permintaan Tuan Besar pada saya. Saat ini, Hendrik terlihat linglung. Sambil berjalan, dia bergumam sendiri. Kata-kata yang diucapkannya juga tidak koheren dan sangat rumit. Beberapa pelayan keluarga Wijaya tiba-tiba merasa sedih tanpa alasan saat melihat punggung Hendrik. Tanpa sadar, punggung Hendrik terlihat sedikit bungkuk. Saat itu, ketika Hendrik mengikuti Tuan Besar Wijaya untuk berperang, betapa hebatnya dia. Seberapa heroik dia? Sekarang, raja itu sudah tua, rasa kepahlawanannya sudah menghilang.
Orang-orang mau tidak mau merasa sedih. Banyak pelayan yang telah bekerja di keluarga Wijaya selama bertahun-tahun, jadi mereka langsung teringat Tuan Besar Wijaya ketika melihat Hendrik yang seperti ini. Orang-orang mulai menangis. Tuan Besar Wijaya sudah tidak ada. Hendrik, lelaki tua ini, berapa lama lagi dia bisa melindungi keluarga Wijaya? Kembali! Semua kembalilah! Hendrik berjalan sendirian ke kejauhan sambil perlahan melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa saling pandang, mengangguk, lalu membubarkan diri. Pada saat yang sama, di rumah keluarga De Reyes, kota makmur. Rumah keluarga De Reyes terletak di pinggiran barat kota makmur yang sangat terpencil. Dibandingkan dengan rumah keluarga Arden, rumah keluarga De Reyes ini jauh dari kota yang sibuk, seolah-olah tidak peduli dengan semua kejadian di dunia ini. Apalagi lokasi rumah keluarga Yoanda yang makmur, mereka bukanlah tandingan. Namun, pinggiran kota juga memiliki keuntungan tersendiri. Pemandangannya bagus dan udaranya juga sangat segar. Lebih penting lagi, tempat itu tenang dan cocok untuk perkembangan diri. Tentu saja areanya sangat besar, bahkan lebih luas dari kediaman keluarga Yoanda kota makmur. Tempat tinggal keluarga Yoanda dan keluarga Arden hanya bisa disebut rumah mewah. Tempat di mana keluarga De Reyes tinggal di kota makmur bisa dibilang manor besar. Rumah ini dikelilingi dinding tinggi yang berdiri tegah dan menutupi area yang sangat luas. Seluruh manor keluarga De Reyes sangat megah. Saat ini, di ruang tamu villa di tengah manor keluarga De Reyes, ada lebih dari belasan orang yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan wajah serius. Topik diskusi secara alami berkisar pada apa yang terjadi di kota makmur hari ini. Nama Valentino terus-terusan muncul di mulut semua orang. Seorang pria tua sedang duduk di tempat duduk utama. Pria tua itu mengenakan setelan baju panjang warna biru laut, mengenakan sepatu kain. Rambutnya sudah memutih. Meskipun dia sudah sangat tua, dia tetap terlihat sehat dan penuh semangat. Tubuhnya juga masih kuat. Bagaimana ini? Apakah kita akan membunuh Valentino atau tidak? Aku pikir lebih baik kita bunuh saja dia, agar kedepannya tidak menjadi masalah. Bab 1712, siap sepenuhnya. Iya, kalau dia berani menerobos kemari, artinya dia masuk tanpa izin, jadi kita boleh saja membunuhnya. Ini termasuk perbuatan membela diri, tidak akan ada siapapun yang melarang. Semua orang berdiskusi dan terus menyampaikan pendapat mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam situasi seperti ini, keluarga De Reyes tidak mendiskusikan perdamaian, melainkan berdiskusi akan membunuh Valentino atau tidak. Seolah-olah membunuh Valentino adalah hal yang mudah. Seolah-olah mereka hanya memandang aliansi Valentino dan lainnya dengan sebelah mata. Tuan Besar De Reyes, bagaimana menurut Anda? Tanya seorang pria paruh baya sekonyong-konyong sambil menatap Tuan Besar De Reyes. Tuan Besar De Reyes perlahan menaikkan bola matanya lalu bertanya. Apakah Valentino sudah membawa pasukan kemari? Iya, dia sudah membawa pasukan kemari. Jawab pria paruh baya itu sambil mengangguk. Mata Tuan Besar De Reyes sedikit menyipit, sorot matanya terlihat rumit. Sesaat kemudian, Tuan Besar De Reyes tiba-tiba menghela napas panjang. Saat aku melakukan hal ini, aku pikir keluarga Yoanda tidak akan ikut campur. Itu sebabnya aku berani mengambil keputusan begitu cepat. Akan tetapi, aku tidak menyangka bahkan keluarga Yoanda pun tidak mampu menahan Valentino. Sorot mata Tuan Besar De Reyes terlihat sangat rumit dan sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahkan keluarga Yoanda pun tidak mampu menahan Valentino. Tuan Besar, jangan khawatir. Keluarga Yoanda masih memiliki ikatan hubungan dengan Valentino, sehingga mereka tidak sampai hati menjahatinya. Sementara keluarga De Reyes tidak memiliki hubungan apapun dengan Valentino. Kita bisa dengan mudah membunuhnya begitu saja. Pria paruh baya itu mencibir dengan raut wajah penuh kebencian. Ucapannya itu juga disetujui oleh banyak orang. Apabila keluarga Yoanda serius ingin menghadapi Valentino,
mereka pasti bisa mengalahkan Valentino dengan mendatangkan Hanaga seorang diri dan mengirimkan pasukan ke sini. Jadi, Valentino bisa mengalahkan keluarga Yoanda dan mendatangi keluarga De Reyes saat ini disebabkan oleh keluarga Yoanda yang tidak menghadapi Valentino dengan serius. Kalau mereka serius menghadapinya, tidak akan ada kesempatan bagi Valentino untuk mendatangi keluarga De Reyes saat ini. Lain halnya dengan keluarga De Reyes. Apabila Valentino berani datang, mereka tidak akan sungkan untuk langsung membunuh Valentino. Iya, dia toh hanya orang kampung saja. Mungkin saja keluarga Wijaya berkuasa di kota Kama, tetapi mereka tidak ada apa-apanya di kota makmur. Keluarga Wijaya tidak memiliki landasan yang kuat di kota makmur, mereka hanya punya sedikit hubungan saja dengan keluarga Yoanda. Selain itu, Tuan Besar keluarga Yoanda berhutang budi pada keluarga De Reyes yang disebabkan oleh peristiwa tahun itu. Jadi, mereka pasti tidak akan banyak berkomentar. Jangan khawatir. Kalau Tommy berani datang, kita pasti bisa membunuhnya. Ucapan mereka semakin lama semakin meremehkan. Seolah-olah membunuh Valentino sama mudahnya dengan membunuh seekor ayam. Jangan terlalu menganggap remeh. Valentino tidak begitu mudah dikalahkan. Dia bisa membawa pasukan ke kota makmur tanpa ada halangan, pasti ada yang mendukungnya dari belakang. Urusan ini tidak sesederhana kelihatannya. Ujar Tuan Besar De Reyes pada mereka seraya menyipitkan matanya. Hahaha, apakah Tuan Besar takut padanya? Keluarga Arden mungkin takut pada Valentino, tetapi kami, keluarga De Reyes, sama sekali tidak takut. Semua orang tahu keluarga De Reyes tidaklah mencolok, tetapi bukan berarti kita tidak berkembang selama beberapa tahun ini. Lagi pula, rencanaku saat itu tidak berhasil. Kalau saja berhasil, aku bahkan tidak akan takut menghadapi keluarga Yoanda. Pria paruh baya itu mencemooh dengan raut wajah masih penuh kebencian. Valentino bukanlah masalah. Yang akan jadi masalah adalah apakah Hanaga akan turun tangan? Bagaimanapun, Angel adalah putrinya. Kata Tuan Besar De Reyes dengan sedikit mengerutkan kening. Tuan Besar, keluarga Yoanda berhutang pada kita. Bagaimana mungkin mereka berani ikut campur? Jangan khawatir, Tuan Besar Yoanda yang akan mengurusnya. Kalaupun Hanaga ingin ikut campur, Tuan Besar Yoanda tidak akan mendukungnya. Nada bicara pria paruh baya itu sangat percaya diri, seakan-akan dia memegang kendali atas segalanya. Tuan Besar De Reyes berkata sambil mengangguk pelan. Untuk berjaga-jaga, aku tetap harus bersiap-siap. Sambil mengatakan itu, Tuan Besar De Reyes mengeluarkan ponsel dan melihat waktu. Aku akan ke belakang memeriksa apakah dia sudah bangun atau belum. Bagaimanapun, aku harus menanyai semua hal yang ingin aku ketahui padanya. Selesai mengatakan itu, Tuan Besar De Reyes memanggil seorang pelayan dan pergi. Para anggota keluarga De Reyes kembali mendiskusikan Valentino, masih dengan nada meremehkan. Lagi pula, mereka sudah siap sepenuhnya. Keluarga De Reyes berani menangkap Angel, tentu saja karena mereka percaya diri. Di dalam sebuah ruangan kecil di halaman belakang keluarga De Reyes. Banyak orang lalu lalang di ruangan itu dan terlihat beberapa dokter berjas putih sedang mengawasi sebuah alat. Masih belum bangun juga? Tanya Tuan Besar De Reyes dengan cemberut saat memasuki ruangan. Belum, Tuan. Jawab seorang dokter dengan terburu-buru. Tuan Besar De Reyes mengerutkan kening. Dia berjalan mendekati ranjang pasien dan menatap ke arah orang yang berbaring di atas ranjang. Orang itu adalah Angel. Saat ini, wajah Angel pucat. Dia berbaring dengan tenang di tempat tidur, masih tidak sadarkan diri. Namun, bahkan dalam keadaan seperti ini, dia masih tetap terlihat cantik. Apa yang terjadi? Kenapa dia begitu lama tidak sadarkan diri? Seharusnya efek anestesinya tidak akan separah ini, bukan? Tanya Tuan Besar De Reyes sambil merengut. Tuan Besar, ketua tim kami memberinya 2 suntikan anestesi, sehingga durasinya sedikit lebih lama. Ucap dokter itu setelah tertegun sejenak. 2 suntikan? Tanya Tuan Besar De Reyes sambil termenung sejenak,
tetapi dia tidak berpikir macam-macam. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan kesehatan Angel. Dia hanya ingin Angel cepat bangun karena ada hal yang ingin dia tanyakan pada gadis itu. Dia bahkan sedang hamil. Hehehe. Tuan Besar Darius melirik perut Angel, tidak tahan untuk tidak mencemokohnya. Tuan Besar, 2 suntikan anestesi kami mengenai bagian atas perutnya. Sampai saat ini, kami belum tahu apakah janin di perutnya terpengaruh atau tidak. Ujar dokter itu dengan hati-hati. Terpengaruh? Akan lebih baik kalau janinnya mati. Tuan Besar Darius mendengus dengan nada dingin dan berkata, Aku akan memukul mundur Valentino terlebih dahulu hari ini, baru menghabisi gadis ini. Setelah mengatakan ini, Tuan Besar Darius berbalik dan pergi mengambil sebuah baskom berisi air. Dia mendekat ke arah tempat tidur. Tinggi, Tuan, dia hamil. Dokter itu tidak sampai hati melihatnya dan mencegah Tuan Besar Darius. Bangun! Tuan Besar Darius menyeramkan air dari dalam baskom ke wajah Angel sambil merengut. Biur! Dia menuangkan seluruh airnya tanpa ampun ke wajah Angel, membuat separuh tubuh bagian atasnya basah kuyup. NGH. Tersiram oleh air yang begitu dingin, Angel segera membuka matanya sambil terengah-engah, rasanya seperti terbangun dari mimpi buruk. Siapa kalian? Angel melihat sekeliling dengan tatapan bingung, semakin lama semakin gelisah. Dia bahkan tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelum ini dengan jelas. Dia hanya ingat dia sedang menunggu Valentino yang akan menjemput dirinya di kota Kama keesokan harinya. Kemudian tiba-tiba terjadi masalah di Gunung Cloud. Ada banyak orang yang menerobos masuk ke dalam villa. Saat dia terbangun, dia sudah ada di sini. Kamu tidak mengenalku, tetapi aku mengenalmu. Kata Tuan Besar Darius dengan nada serius, matanya menatap Angel lekat-lekat. Bab 1713, Penyiksaan. Angel tertegun sejenak, lalu segera mengulurkan tangan untuk menyentuh perut bagian bawahnya dan bergumam panik. Anakku, bayiku. Ketika dia merasa perutnya masih membuncit, Angel pun menghela napas lega dan hatinya langsung tenang. Angel mungkin bisa tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, tetapi anaknya adalah keberadaan yang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Anakmu ini akan segera mati. Mata Tuan Besar Darius terlihat sangat dingin. Kalian mau apa? Angel tiba-tiba membelalakan matanya dan bertanya dengan panik. Kalian mau uang atau apa? Suamiku bisa memberikannya kepada kalian. Tolong jangan sakiti anakku. Aku mohon, kalian boleh meminta apapun. Tuan Besar Darius tiba-tiba melangkah maju dan menampar wajah Angel. Aku mau apa? Aku mau putriku hidup kembali. Memangnya kamu bisa membuat putriku hidup kembali? Hah? Saat ini, pembuluh darah di dahi Tuan Besar Darius menonjol. Dia menggertakkan giginya sambil menatap Angel seperti orang gila. Apa? Angel bingung. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Besar Darius. Putrinya? Apa putrinya sudah mati? Tapi, apa hubungannya denganku? Jangan-jangan, Valentino? Apakah Valentino membunuh putrinya? Pikiran Angel sangat berantakan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Angel, kamu adalah pasangannya. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu tidak boleh membuatnya malu. Ayo, tenang, tenang. Angel perlahan-lahan mengatur pernapasannya sambil menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, Angel secara perlahan menjadi tenang. Dia sudah mengalami banyak hal di sepanjang jalan bersama Valentino. Tadi, saat baru bangun, dia memang sedikit bingung. Namun sekarang, dia bisa tetap tenang. Aku tidak tahu kesalahpahaman macam apa yang ada di antara kita. Tapi aku janji, segala kesalahpahaman bisa diselesaikan.
Mungkin masalah ini ada sangkut pautnya dengan suamiku. Aku bersedia menanggung konsekuensinya dan menggantikan suamiku membayar utangnya. Aku hanya minta kamu jangan sakiti anakku, ujar Angel dengan tenang. Hahaha. Tuan Besar de Reyes tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, Anakmu, tahukah kamu kalau bukan karena ibumu menyerahkanmu tepat waktu, aku sudah membunuhmu. Kamu bahkan tidak bisa hidup sampai sekarang. Kamu mana punya hak untuk hamil? Lucu sekali. Mendengar kata-kata Tuan Besar de Reyes, otak Angel berputar cepat dan menyadari sesuatu. Dia sudah tahu bahwa dia bukan putri kandung David dan Mary. Angel juga tahu bahwa ibu kandungnya adalah orang lain, tetapi ibu ini tidak pernah muncul selama ini. Sedangkan dari kata-kata Tuan Besar de Reyes, sepertinya dulu Tuan Besar de Reyes ini hampir membunuh Angel dan ibunya. Angel akhirnya mengerti bahwa di antara mereka mungkin ada dendam dari generasi sebelumnya. Dia juga mengetahui satu hal, yaitu ternyata ada alasannya ibunya meninggalkannya. Sepertinya kamu akhirnya sudah tahu siapa aku? Tuan Besar de Reyes sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Angel dengan mata dingin. Aku masih belum tahu. Jawab Angel dengan jujur setelah jeda sejenak. Diam! Kamu boleh tidak kenal denganku, tapi kamu harus segera menjawab semua pertanyaanku. Tuan Besar de Reyes mengulurkan tangannya dan menyalakan sebuah cerutu. Setelah mengisap sekali dan mengembuskan asap cerutu, dia bertanya. Katakan padaku, di mana ibumu? Mencium bau menyengat asap cerutu itu, Angel refleks mengerutkan keningnya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Aku juga sedang mencari ibuku, tapi aku benar-benar tidak tahu dia di mana. Angel benar-benar tidak tahu. Jika dia tahu, dia pasti sudah pergi menemui ibunya. Angel pernah mengatakan kepada Valentino bahwa dia ingin menemukan ibu kandungnya dan bertanya secara langsung mengapa ibunya meninggalkannya saat itu. Namun, dia sama sekali tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Plak! Tuan Besar de Reyes melangkah maju dan menampar Angel. Dia ibumu. Kamu bisa-bisanya tidak tahu dia di mana. Cepat bilang, di mana dia? Kalau tidak, hari ini aku akan menyiksamu dulu, lalu janin di perutmu. Aku akan membunuhmu untuk menemani putriku yang malang itu. Saat ini, Tuan Besar de Reyes seperti orang gila. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Ketika para dokter dan bawahan di ruangan itu melihat Tuan Besar de Reyes yang kejam, wajah mereka memucat karena ketakutan dan mereka langsung meninggalkan ruangan. Sejak kejadian itu, Tuan Besar de Reyes menjadi sangat temperamental. Terkadang, dia akan sangat histeris. Mereka tidak berani dekat-dekat dengannya karena takut akan terkena imbasnya. Aku benar-benar tidak tahu. Angel ditampar 2 kali oleh Tuan Besar de Reyes. Di wajahnya yang putih dan sempurna itu, terlihat bekas tamparan yang sangat jelas. Namun, Angel tetap menggigit bibirnya dan menjawab dengan tegas. Ketika ibumu pergi, memangnya dia tidak meninggalkan nomor teleponnya? Apa kamu pikir aku akan percaya? Kalau kamu tidak mau bilang, aku akan membunuhmu dulu, lalu pergi mencari ibumu dan membunuhnya juga. Tuan Besar de Reyes tertawa sinis, wajahnya penuh dengan ekspresi kejam. Angel tahu bahwa Tuan Besar de Reyes tidak berbohong. Dia benar-benar mau membunuh dirinya. Angel menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Tapi, aku benar-benar tidak tahu. Kalau aku tahu, aku pasti sudah pergi mencarinya. Angel benar-benar takut Tuan Besar de Reyes akan menyerang janin di perutnya. Aku tahu. Tiba-tiba, senyuman sinis muncul di wajah Tuan Besar de Reyes. Kamu tahu apa? Tanya Angel sambil melebarkan matanya. Tuan Besar de Reyes berkata dengan senyuman sinis di wajahnya. Kamu sengaja tidak mengatakannya untuk mengulur waktu sampai Valentino si pecundang itu datang menyelamatkanmu, kan? Ku kasih tahu saja, itu hanya mimpi. Kamu tahu ini di mana? Ini kota makmur.
di sini adalah rumah keluarga de Reyes. Keluarga de Reyes adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota makmur. Bahkan keluarga Yolanda saja kami tidak takut. Kekuasaan kami juga bukan sesuatu yang bisa dibayangkan seekor semut sepertimu. Bagi kami, Valentino hanyalah seekor semut. Bahkan kalau dia benar-benar kuat dan kaya, apa yang bisa dia lakukan? Hari ini, aku sudah menyiapkan 20.000 tentara untuknya. Selama dia berani datang, aku juga berani membunuhnya. Jadi, jangan bodoh. Dia tidak mungkin datang untuk menyelamatkanmu. Mendengar kata-kata Tuan Besar de Reyes, mata Angel langsung membelalak. Dia langsung panik dan detak jantungnya juga semakin cepat. Kepanikannya saat ini bukan karena dia sedang mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Sebaliknya, dia sedang mengkhawatirkan Valentino. 20.000 tentara. Jika Valentino datang, dia pasti akan mati. Angel sangat panik. Dia mengulurkan tangannya mencari ponselnya untuk menelpon Valentino dan mencegahnya datang. Namun, Angel tidak menemukan ponselnya.